Kita harus sadar dulu apa yang akan kita hadapi. Kehidupannya seperti ini, hadirin sekalian. Maka masalah bukan penyebab mental illness, bukan. Bukan penyebab hambarnya kehidupan kita. Bukan penyebab hancurnya rumah tangga kita. Masalah itu bukan penyebab perceraian dalam rumah tangga. Betul nggak hadirin? Kalau penyebab perceraian adalah banyaknya masalah rumah tangga, insya Allah satu masjid ini cerai semua. Loh, siapa yang nggak punya banyak masalah dalam pernikahan? Benar nggak nih hadirin? Yang bikin kita berantakan, yang bikin muka kita kusut, yang bikin kita jungkir balik, yang bikin kita semraut, yang bikin kita halu, adalah karena kita tidak tahu ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang semoga semuanya dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan di awal pertemuan kita kecuali kata syukur, puji dan puja kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa melangkahkan kaki ke salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat ibadah. Itu nikmat yang terbesar di dalam kehidupan kita. Maka kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang hanya dengan pertolongan dan taufiknya amal soleh itu bisa dikerjakan dengan sempurna. Kita bisa melangkah bukan karena kecerdasan kita. Kita bisa duduk di sini bukan karena kesehatan dan fisik kita. Tapi kita bisa berada di sini karena Allah memberikan taufik, Allah memberikan pertolongan, dan Allah memberikan hidayah. Dan semoga kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Ya, bersyukur hadirin. Karena itu salah satu kunci sukses para ulama. Al-Imam Abu Hanifah, salah satu 4 imam madhab fikih yang terbesar, beliau pernah menyampaikan bahwa kunci keberhasilan beliau adalah beliau berusaha memperbanyak bersyukur dan bertahmid kepada Allah. Dan ini yang seringkali kita lupakan. Seringkali kita berpikir bahwa tugas kita ketika datang ke kajian hanya sebatas memahami. Memahami itu penting. Tapi bukan hanya memahami. Di antara tugas besar kita adalah begitu kita selesai dalam sebuah kajian dan keluar, pertanyaannya adalah, bisakah saya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada saya beberapa saat yang lalu? Terlebih lagi nikmat ilmu adalah nikmat yang lebih mahal daripada harta dunia. Tentu saja bersyukurnya harus lebih besar daripada ketika kita mendapatkan uang. Saat kita mendapatkan 10.000 rupiah dengan kita mendapatkan 100.000, kira-kira bersyukurnya sama apa tidak? Berbeda. Bersyukur atas 100.000 lebih besar daripada bersyukur ketika mendapatkan 10.000. Lalu bagaimana dengan nikmat ilmu? Ini yang harus menjadi dalam tanda kutip ganjalan dalam hati kita pada saat kita keluar dari sebuah
majelis ilmu, bisakah kita syukuri? Bisakah kita menjadi hamba yang bersyukur? Dan yang berhasil sedikit, jamaah. Yang berhasil bersyukur itu nggak banyak. Jadi kalau kita bisa simpulkan, yang mau belajar itu sedikit dari seluruh manusia. Dan dari yang sedikit itu, yang bersyukur lebih sedikit lagi. Dan itu yang Allah firmankan dalam surat Saba ayat 13. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Oleh karena itu hadirin sekalian, bersyukurlah. Dan kalau kita bisa bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur nikmat, tidak bersyukur, ketahuilah azabku sangat pedih. Jadi kalau kita belajar, ikut kajian, lalu kita lupa bersyukur, jangan salahkan siapapun kalau ilmu kita justru menjadi bumerang bagi kita dan hanya mengantarkan kita pada azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Pada kondisi atau pada rentan waktu ini, kita tuh sering banget mendengar istilah tentang mental illness atau mental health atau istilah healing dan teman-temannya. Ya mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu istilah nggak populer di tengah-tengah kita. Tapi sekarang dikit-dikit gue kena mental nih, gitu. Aku kena mental, gitu. Kamu mau kemana? Aku mau healing dulu. Itu menjadi sapaan ramah di telinga-telinga kita. Dan itu merubah hidup kita. Membuat hidup kita tertekan, terbebani. Kebahagiaan sirna. Hari-hari diisi dengan stres, lalu stres dan stres. Ada banyak orang kehilangan senyumnya, hadirin. Kehilangan kebahagiaannya. Kehilangan ketenangan. Lalu banyak di antara kita berusaha berpikir, apa penyebab ini semua? Lalu seringkali yang menjadi kesimpulan adalah karena kita sedang banyak masalah. Mulai dari masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah dengan orang tua, ada yang masalah sama mertua. Mungkin rumah tangga nggak ada masalah, tapi kena masalah dalam bisnisnya atau dalam kerjaan. Ada orang punya masalah sama bosnya, yang bos punya masalah sama karyawannya, karyawannya pada malas, nyebelin, nggak bisa diatur. Yang karyawan punya masalah sama atasannya, bosi banget, arogan, mau menang sendiri. Dan itu yang menjadi alasan banyak kita punya masalah kehidupan dan ternyata kena mental dan mengidap mental illness. Kira-kira begitu tidak kesimpulan banyak orang, hadirin sekalian? Dan memang di banyak orang kondisi pandemi dan pasca pandemi itu benar-benar meninggalkan banyak masalah. Dan itu mempengaruhi mentalnya dan mempengaruhi hatinya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya, siapa di antara hadirin sekalian yang nggak punya masalah di sini? Angkat tangan. Yang nggak punya masalah. Yang masalah hidupnya dari lahir sampai hari ini cuma satu. Gitu. Angkat tangan. 2,
2, 3, 10, yang punya banyak masalah, semuanya. Hadirin yang Allah muliakan, tanpa jamaah mengangkat tangan, saya sudah bisa menebak dan saya sudah simpulkan. Karena dari begitu saya datang tadi, saya langsung monitor dari sudut kanan tengah screening, dan saya mendapati wajah-wajah di depan sini, wajah-wajah banyak masalah semua. Benar. Dan tadi itu serius banget hadirin. Sebelum saya bertanya kan nggak ada senyum di hadapan. Beban hidupnya berat. Gitu. Benar nggak hadirin sekalian? Ini muka-muka banyak masalah kan? Oke, yang baper siapa yang baper? Pintu keluarnya ada di sana hadirin. Nggak usah baper. Karena yang di hadapan hadirin sekalian, ini pun muka banyak masalah. Kelihatan kan? Enggak. Ini muka banyak masalah. Karena yang membuat orang hancur bukan masalah hadirin sekalian. Tapi banyak masalah selalu dijadikan kambing hitam oleh banyak orang. Jadi nggak usah minder punya muka banyak masalah. Tenang aja. Ada yang ngangguk-ngangguk penuh harapan. Ternyata masih ada harapan Pak Ustadz. Masih, insya Allah. Kenapa demikian? Saya mau tanya sama kalian sekalian. Siapa orang yang masalahnya paling berat dan paling banyak? Hadirin, saya jamin tidak ada dalam masjid ini. Karena orang yang paling berat masalahnya dan orang yang paling banyak masalahnya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujian dan masalahnya adalah para nabi. Para nabi. Thumma salihun, lalu orang-orang saleh. Thummal amthal fal amthal, lalu yang kesolehannya di grade berikutnya, lalu di grade berikutnya, di level berikutnya, lalu di level berikutnya. Maka kita bisa buat kesimpulan sederhana, orang yang paling berat masalah hidupnya adalah para anbiya, para rasul. Jadi punya banyak masalah itu positif atau negatif hadirin? Masya Allah. Mulai terangkat moral kita ya. Ternyata positif. Saya udah bingung Pak Ustadz gitu. Ke masjid ini aja halu tadi. Saya nggak sengaja ke sini. Mungkin. Tapi namanya. Dan dalam hadis Nabi SAW beliau juga bersabda, wa yubtalal mar'u ala hasabi dini. Dan seseorang itu diuji, diberikan masalah, diberikan cobaan sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya tinggi kualitasnya, maka ujian dan masalahnya pun tinggi dan berat. Dan Nabi kita SAW pun juga bersabda, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mencintai sebuah kaum, maka Allah akan uji kaum tersebut. Allah akan kasih masalah untuk kaum itu. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi sekali lagi, punya banyak masalah itu positif atau negatif hadirin? Hadirin, positif. Punya banyak masalah artinya harapan atau kecemasan? Hah? Ini masih galau aja hadirin ini. Hah? Sekali lagi, punya banyak masalah itu artinya harapan atau kegalauan?
Kok nggak yakin hadirin? Innallah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sayang kepada sebuah kaum, Allah akan uji dia. Berarti ketika kita Allah takdirkan punya banyak masalah, punya banyak ujian, itu artinya harapan atau kegalauan? Harapan hadirin. Harapan. Karena semoga itu tanda dan harapan Allah mencintai kita. Dan masalah serta ujian tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan. Karena karakter kehidupan dunia adalah darul bala, kata para ulama. Dunia itu tempatnya cobaan, tempatnya masalah, dan tempatnya ujian. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2 yang hadirin sudah ketahui, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa hadirin Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Untuk menguji, ujian. Kehidupan sama dengan ujian. Kehidupan dan masalah adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana istilah banyak orang. Dan itu yang dikatakan para ulama. Sebagian ulama klasik mengatakan apabila Anda masih diberikan kesempatan hidup, berarti Anda masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan masalah itu berakhir ketika Anda wafat. Makanya hadirin sekalian, kalau ada teman kita, doain kita. Gua doain semoga ini ujian lo yang terakhir. Mulai besok lo gak akan dapat masalah hidup lagi. Jangan diaminin. Itu artinya dia doain besok kita mati. Amin, amin. Lo emang BFF gua, bro. Ini orang nyumpain Anda mati. Ada masalah sama Anda itu orang. Mungkin hasad, mungkin benci. Karena ujian itu berakhir setelah ujian kehidupan dunia berakhir ketika kita wafat. Baru kita wafat, lalu masuk ujian kubur. Lalu setelah itu nikmat kubur atau azab kubur. Hadirin, dan ini harus kita sadari, karena kata para ulama, salah satu masalah dalam kehidupan yang bisa membuat orang gagal jadi baik, gagal jadi bahagia, gagal jadi orang tenang, itu karena dia tidak sadar. Madarijus Salikin, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dan para ulama mengatakan bahwa langkah pertama untuk berubah itu yaqadhah, sadar. Dan sadar dalam skup yang luas, cakupan yang luas. Dan diantaranya kita harus sadar karakter kehidupan dunia yang sedang kita jalani, sehingga kita nggak shock. Sehingga kita nggak kaget. Ketika kita ingin umrah atau ingin haji di musim panas misalnya, dan dari awal kita udah diwanti-wanti, ingat musim panas di sana itu bisa capai 50 derajat, bawa ini, bawa ini, bawa ini. Maka begitu sampai sana kita nggak akan shock, insya Allah, walaupun kepanasan. Atau ingin umroh musim dingin, dikasih tahu juga hati-hati musim dingin, dingin banget.
itu bisa di bawah 10 derajat di Madinah khususnya. Maka persiapkan mantel, sweater, jaket dan lain sebagainya. Maka begitu kita masuk ke kota Nabi SAW, kita nggak akan shock. Kita harus sadar dulu apa yang akan kita hadapi. Kehidupannya seperti ini, hadirin sekalian. Maka masalah bukan penyebab mental illness, bukan penyebab hambarnya kehidupan kita, bukan penyebab hancurnya rumah tangga kita. Masalah itu bukan penyebab perceraian dalam rumah tangga. Betul nggak hadirin? Kalau penyebab perceraian adalah banyaknya masalah rumah tangga, insya Allah satu masjid ini cerai semua. Loh, siapa yang nggak punya banyak masalah dalam pernikahan? Benar nggak nih hadirin? Yang bikin kita berantakan, yang bikin muka kita kusut, yang bikin kita jungkir balik, yang bikin kita semraut, yang bikin kita halu, adalah karena kita tidak tahu ilmunya. Bukan karena berat atau ringannya masalah tersebut, tapi karena kita tidak tahu ilmu. Kita hidup tanpa ilmu. Hidup tanpa ilmu artinya masuk ke ujian tanpa ilmu. Karena tadi kita katakan bahwa kehidupan dunia adalah apa hadirin? Darul bala, tempatnya ujian dan cobaan. Jadi analogi sederhana, orang yang tidak mau belajar dalam kehidupannya, nggak mau datang ke kajian dalam kehidupannya, itu sama saja ikut ujian fisika, nggak belajar sama sekali. Gimana bisa sukses? Nggak mungkin berhasil. Kita akan gagal. Ujian akuntansi nggak pernah buka buku. Bro, gimana? Udah belajar belum? Belum. Terus gimana? Yang penting ikhlas. Ujian kimia, ikhlas itu penting hadirin. Tapi mungkinkah kita berhasil di ujian kimia hanya modal ikhlas? Gak mungkin. Itu sama. Orang nggak mau kajian, nggak mau datang ke majelis taklim, nggak mau belajar, nggak mau buka kitab para ulama. Yang penting anak tulus aja ngejalanin kehidupan. Gak bisa. Allah yang berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji. Hidup ini ujian. Makanya dalam hadis Tirmidzi, Nabi kita SAW mengatakan dengan ilustrasi, beliau menggariskan sebuah garis, lalu garis-garis pendek yang kesimpulannya hidup itu berpindah dari sebuah masalah satu ke masalah yang kedua. Selesai masalah kedua, pindah masalah ketiga. Masalah ketiga berakhir, pindah masalah keempat. Masalah keempat berakhir, itu artinya kita pindah masalah kelima. Sampai kapan? Sampai kita berhadapan dengan masalah yang tidak ada solusi, yang bernama kematian. Itu poin. Jadi ketika kita lolos dalam masalah kehidupan pada hari ini, itu artinya sudah ada masalah berikutnya menunggu kita hari esok. Bahkan seringkali nggak perlu nunggu hari esok, sorenya ada masalah lagi. Lalu bagaimana kalau kita nggak punya ilmunya, jamaah? Yang bikin kita berantakan bukan beratnya masalah, bukan beratnya ujian atau ringannya ujian. Selama ini kita fokus ke masalah, kita lupa ilmu tersebut. Ini poin hadirin sekalian. Ini bukan tentang berat, sulit, atau ringannya ujian. Ini yang harus kita sadari. Sebagaimana ujian yang mudah, tapi kita nggak punya ilmunya, cukup membuat kita keringat dingin dan kena mental.
Kalau misalnya saya tanya kepada hadirin sekalian, sebutkan rumus luas trapesium. Saya bantu. Tahu kan? Antum belum pucat karena saya kasih pertanyaan terbuka. Coba kalau saya tunjuk muka antum secara khusus di depan ribuan jamaah, insya Allah mulai pucat. Insya Allah. Tapi kenapa kita bisa kena mental? Karena lupa ilmunya. Ketika ilmunya nggak tahu atau ilmunya lupa, maka disitulah mimpi buruk dimulai dalam kehidupan kita. Itu masalahnya hadirin. Jadi ini bukan tentang masalah, ini bukan tentang ujian, ini tentang ilmu. Makanya ulama kita mengatakan bahwa ilmu adalah rohnya kehidupan. Ilmu itu roh. Di antara ulama menjelaskan hal tersebut adalah Syekhul Islam. Dalam Majmu' Fatwa beliau mengatakan warisalatu ruh, risalah kenabian, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sunnah Nabi SAW, ilmu itu sendiri adalah ruhnya alam semesta, ruh, wa nuruhu wa hayatuh, itu cahayanya kehidupan, dan kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Al-Qur'an, berfirman tentang Al-Qur'an dalam sebuah ayat dalam surat Asy-Syura ayat 52, kata apa yang Allah gunakan? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh. Dari perintah kami dan dari sisi kami. Al-Quran itu ruh. Dan silakan buka buku-buku tafsir. Apa artinya? Artinya Al-Quran adalah ruhnya hati, ruhnya jiwa. Berarti hidup tanpa Al-Quran bagaikan hidup tanpa ruh, mati hadirin. Mati, hambar, gersang, kering, halu. Maka dzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Makanya dulu para sahabat Nabi SAW mempertaruhkan Al-Quranul Karim dengan darah. Lihat bagaimana Bilal bin Rabah, lihat bagaimana Sumayyah, lihat bagaimana Yasir, lihat bagaimana Ammar, lihat bagaimana Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair sebelum masuk Islam, itu hadirin anak muda, good looking, ganteng. Dulu waktu itu bahasa sekarang perfect, harum gitu. Belum sampai parfumnya udah sampai hadirin. Begitu masuk Islam diboikot sama keluarganya, kurus, kering, dan beberapa kali ditemukan pingsan di sudut atau di jalan kota Mekah. Tapi mereka tidak goyah. Mereka mempertahankan ilmu, mempertahankan Al-Quran, mempertahankan risalah. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa ini adalah ruh. Maka mereka pertahankan sebagaimana mereka mempertahankan nyawa. Itu yang kita lihat Bilal bin Rabah, Sumayyah, Yasir, baik laki-laki maupun wanita.
Mereka mempertahankan ilmu, mempertahankan Al-Quranul Karim, sunnah Rasulullah SAW, itu seperti mereka mempertahankan nyawa, bahkan lebih dari itu. Sumayyah kehilangan nyawa, hadirin, radhiyallahu ta'ala anha. Yasir kehilangan nyawa. Adapun kita, dengan segala fasilitas yang Allah kasih, kemudahan yang Allah berikan, hanya modal datang, hanya modal jalan. Tapi kemana semangat mempertahankan ilmu tersebut? Kemana semangat menuntut ilmu itu? Sudahkah kita sadari betapa pentingnya ilmu? Lagi-lagi, ini masalah kesadaran. Banyak kita nggak sadar bahwa ilmu itu sepowerful itu. Ilmu itu kehidupan di dunia maupun di akhirat. Makanya warisalatu ruh, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh. Ruh. Ini tentang ilmu, bukan tentang masalah. Maka marilah kita belajar. Marilah kita hadiri majelis-majelis ilmu. Baik jamaahnya maupun panitianya. Semua butuh. Karena semua punya masalah. Dan semua banyak masalah. Lalu timbul pertanyaan, hadirin sekalian. Sebagian kita bertanya-tanya dalam dirinya, saya udah belajar Ustaz. Tapi kenapa kok masih hambar? Saya udah ikutin kajian. Kenapa masih sering galau? Masih sering kena mental? Masih sering terpuruk? Apa yang salah? Katanya kalau kita punya ilmu, bisa. Hadirin yang Allah muliakan, berarti ada yang perlu kita pahami lebih dalam. Ada yang perlu kita renungkan lebih lanjut. Saya akan bacakan keterangan salah satu para ulama biar kita langsung mendengar dari ahlinya. Disampaikan oleh salah satu ulama yang bernama Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Beliau menyampaikan walaisal muradu bil ilmi alladhi yuhjabu anha idrakal masail. Alladhi yuhjabu anha idrakul masail, fa inna idrakal masail yujadu inda aqwamin yusbihuna wa yumsuna ala mukhalafati syariah. Yang dimaksud ilmu itu bukan sebatas mengetahui hukum sebuah masalah, bukan sebatas itu, bukan sebatas paham sebuah masalah. Yang dimaksud ilmu walaisal muradu bil ilmi alladhi yuhjabu anha idrakul masail. Jadi walaisal muradu bil ilmi alladhi yuhjabu anha idrakal masail. Yang dimaksud ilmu itu bukan sebatas mengetahui hukum-hukum berbagai masalah, tapi yang dimaksud dengan ilmu walakinnal murada bil ilmi alladhi yunalu bi ta'zimil ilm huwal ilmu nafi' alladhi yakunu khairan lil abdi fid dunya wal akhirah. Namun yang dimaksud dengan ilmu yang bisa membuat kita bahagia, yang membuat kita bisa tenang adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang sebatas maklumat, tapi ilmu yang bermanfaat, yang merupakan kebaikan di dunia dan di akhirat untuk seorang hamba. Dan ilmu yang bermanfaat tidak bisa didapatkan kecuali dengan satu cara, kata para ulama. Yunalu bi ta'zimil ilm, didapatkan dengan memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu. Bukan sebatas belajar dan datang ke kajian. Belajar dan datang ke kajian salah satu bagian dalam memuliakan, tapi bukan memuliakan secara utuh. Untuk mendapatkan ilmu yang merupakan obat galau,
obat mental illness, obat stres, obat untuk bahagia, obat agar tenang adalah ilmu nafi yang cara mendapatkannya hanya satu cara, yaitu ta'zim, memuliakan ilmu dengan segala perincian dan kaedah-kaedahnya. Amma mujaradul ilmi bi idrakil masail fa innahu yakunu wabalan 'ala al-'abdi fid dunya wal akhirah. Adapun ilmu yang sebatas mengetahui hukum A, hukum B, ilmu yang sebatas mengetahui berbagai macam masalah, titik sampai di sana. Ilmu sebatas teori, ilmu sebatas maklumat, ilmu sebatas knowledge, maka itu akan menjadi bumerang bagi pemiliknya di dunia dan di akhirat. Wa ta'dhamu 'alal hujjatu fid dunya wa yu'akhadh bil uqubati fil akhirah. Maka bumerang itu semakin besar sesuai dengan besarnya ilmu dia itu. Semakin banyak maklumatnya tapi tidak bermanfaat, semakin parah kondisi dia. Dan di akhirat dia akan diancam, diadab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu nafi. Makanya yang Nabi kita SAW minta setiap pagi apa hadirin? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Maksudnya apa sih Ustaz? Ilmu yang bisa kita manfaatkan dalam setiap episode kehidupan kita. Ilmu yang bisa kita gunakan dalam setiap ujian dan masalah-masalah kita. Itu ilmu. Hampir setiap kita itu sudah tahu tentang sunnahnya mengucapkan salam kalau bertemu sesama muslim. Tapi berapa persen mengamalkan itu? Banyak di antara kita sudah paham tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu sedekah. Tapi berapa banyak yang senyum ketika jalan ke masjid lalu ketemu dengan tetangga-tetangga komplek atau tetangga-tetangga rumahnya? Hampir semua kita tahu bahwa ghibah itu haram, dosa besar seperti makan bangkai. Tapi bisakah kita jaga lisan kita? Itu yang menentukan ilmu maklumat dan ilmu nafi. Dan cara mendapatkan ilmu nafi hanya dengan memuliakan, hadirin. Kalau nggak memuliakan, nggak akan bisa, nggak bisa. Ini ilmu nafi, tidak akan bisa didapatkan hanya mengandalkan kejeniusan. Abu Jahal kurang jenius apa hadirin? Nggak bisa. Ilmu ini nggak bisa digunakan hanya mengandalkan harta, nggak bisa. Hanya mengandalkan status, misal dekat dengan ustadz atau dekat dengan ini, nggak bisa. Cara satu-satunya cara, Anda harus muliakan ilmu. Dan arti memuliakan ilmu, memuliakan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita SAW, memuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, memuliakan Rasulullah SAW, lalu setelah itu memuliakan guru-guru kita, lalu memuliakan kaum muslimin secara umum. Karena secara umum seorang muslim punya ilmu dalam dirinya, terlepas berapa kadarnya, kita harus muliakan. Kalau nggak akan bisa. Dan itu panjang dibahas oleh para ulama. Makanya disitulah mengapa hadirin Allah muliakan, para ulama sangat memperhatikan A sampai Z. Segala urusan yang berkaitan dengan ilmu dan kajian.
Kita tahu bersama bahwa para ulama dulu itu kalau mau kajian, mau menyampaikan ilmu, mandi, pakai baju yang bagus. Para ulama pakai parfum. Imam Malik ketika kedatangan tamu di rumahnya, beliau akan tanya, rahimahullah, kita mau bicara masalah umum atau bicara hadis Nabi SAW? Oh, bicara hadis, tunggu sebentar. Masuk, mandi, tampil oke, keluar lagi, bicara tentang hadis Nabi SAW. Tapi kalau bicara masalah umum, langsung. Kenapa hadirin? Memuliakan. Bukan hanya sekedar membahas. Bedakan antara memuliakan dan sebatas membahas. Memuliakan itu membahas plus, 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 plus. Itu demikian. Kenapa mereka tampil necis, tampil bagus? Ibnu Abbas itu kalau diriwayatkan kalau pakai penutup kepala, kalau mau menyampaikan ilmu dengan kualitas yang bagus, dan kita tahu kualitas yang bagus ada harga, ada barang. Diriwayatkan dalam kurs kita itu di atas 1 juta loh pecinya Abdullah bin Abbas kalau mau kajian, benar-benar tampil. Lihat bagaimana Abdullah bin Abbas ketika ingin berdialog dengan Khawarij, orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang gampang mengkafirkan umat Islam, yang mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Ketika ingin dialog, dan dialog itu menyampaikan apa hadirin? Ilmu. Penampilannya bagaimana? Keren hadirin, memuliakan. Ini tentang memuliakan. Itu kenapa para ulama kita ketika datang ke majelis atau sebelum datang ke majelis, itulah sebabnya kenapa para ulama, di antara hikmahnya, kenapa para ulama sekali Sa'id bin Musayyib itu mengatakan, in kuntu la asirul ayyama wa layali fi talabil haditsil wahid. Aku ini suka berjalan beberapa siang dan beberapa malam, artinya berhari-hari. Jadi aku suka berjalan berhari-hari hanya untuk mencari satu hadis. Satu hadis berhari-hari. Kenapa? Padahal beliau adalah ulamanya kota Madinah. Kenapa sampai harus pergi? Memuliakan. Memuliakan. Kita kalau memuliakan orang itu datang ke kita atau kita datang ke dia? Hah? Hadirin. Kalau lebaran tuh, biasa kita ngumpul di rumah siapa? Nah, kita anak paling bungsu, tapi kita orang paling kaya, paling sukses di keluarga besar kita. Kita lebih kaya dari orang tua kita lebih kaya dari kakak pertama kita, kakak kedua kita, kakak ketiga kita, kakak keempat kita, sampai kakak ke-17 kita. Kita anak 18 misalnya. Ketika lebaran, ngumpulnya di rumah siapa? Hah? Rumah kita? Enggak, rumah orang tua. Walaupun gubuk. Dan nggak mau direnovasi. Kan orang tua kan unik gitu ya. Ditawarin renovasi, enggak. Mau kayak begini aja kata orang tua kita. Tetap ngumpul di sana. Kalau kita nggak mau lebaranan ke rumah orang tua kita dengan dalih rumah kita paling besar, paling proper, paling representatif, paling nyaman untuk ngumpul, kita akan divonis apa sama semua keluarga? Anak berbakti? Donatur? Pemberi fasilitas? Kita sediakan semua makanan terenak dan chef yang paling jago masak masakan Jawa Barat kita hadirkan. Kita pasang red carpet buat orang tua, tapi kita nggak mendatangi. Apakah orang akan anggap kita? Enggak. Simpel aja, Anda harus datang. Kecuali ada uzur, kecuali ada kendala. Makanya Imam Malik mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kecuali kalau kita ingin mendakwakan orang yang belum ngerti, orang yang awam, betul. Sebagaimana Nabi SAW itu mendatangi orang-orang Quraisy di kota Mekah. Tapi kalau kita ingin mengupgrade diri kita, ingin menjadi penuntut ilmu, ingin merubah ilmu itu menjadi ilmu yang sangat bermanfaat, datang ke kajian hadirin. Datangi kajian ustadz-ustadz kita. Ustadz-ustadz kita di Bandung banyak, datangi mereka.
Ibnu Dailami, Abdullah bin Fairuz rahimahullahu taala. Beliau mendengar hadis dari Abdullah bin Amr. Dan pada saat beliau mendengar hadis tersebut, beliau ada di Palestina. Maka beliau langsung berusaha mencari hadis tersebut, mendengar langsung, datang langsung, faraqiba wa tajasyama masyaqqas safar. Beliau berangkat, beliau gunakan hewan tunggangannya dan beliau berjalan dan bersabar menghadapi kesulitan ketika safar. Sampai tiba di mana? Taif. Fahaddatsahu bidzalik. Lalu beliau mendapatkan hadis tersebut. Palestina, Taif, hadirin. Itu para ulama datang. Kenapa? Betul, alhamdulillah sarana banyak. Ada online. Jadi online nggak boleh, online boleh hadirin. Online bagus, online positif. Tapi fungsi online bukan untuk menggantikan off air, bukan untuk menggantikan offline, bukan untuk menggantikan majelis. Online adalah sebuah sarana second option, opsi kedua kalau kita tidak bisa, kita ada kendala, kita ada uzur. Karena semua sepakat, walaupun kontennya sama, baik di offline maupun di online, tetapi dari sisi memuliakan, mana yang lebih tinggi? Hadirin, mana yang lebih tinggi? Offline. Maka ketika sisi memuliakannya lebih tinggi, maka peluang mendapatkan ilmu bermanfaatnya jauh lebih besar. Itulah alasannya mengapa dulu para ulama kita untuk mendapatkan satu hadis berhari-hari, untuk mendapatkan satu hadis dari Palestina ke Taif, untuk mendapatkan satu hadis berjalan selama 1 bulan, sebagaimana yang dialami Jabir. Jabir itu untuk mendapatkan satu hadis dan bertemu dengan Abdullah bin Unais, itu beliau melakukan perjalanan 1 bulan ke Syam untuk satu hadis. Hari ini kita untuk mendapatkan satu hadis harus berjalan berapa bulan hadirin? Modalnya apa? Kaki, jempol sekarang. Bukan satu hadis, 1 buku hadis. Hari ini 1 buku hadis yang isinya ribuan hadis hanya cukup dengan jempol. Lalu wifi gratis. Berapa passwordnya? Download gitu. Logikanya, kalau ini tentang konten, sekali, kalau ini tentang konten, seharusnya yang lebih berkualitas, kalau jempol saja dalam hitungan menit, atau yang satu hadis harus menempuh 1 bulan. Sekali lagi, kalau ini hitungan konten dan efisiensi, harusnya yang lebih berkualitas yang mana? 1 buku hadis beberapa menit atau 1 hadis 1 bulan? 1 buku hadis beberapa menit. Tapi kenyataan yang lebih berkualitas siapa? Kita atau Jabir bin Abdullah? Kita atau Ibnu Dailami? Ibnu Dailami. Karena intinya bukan sebatas konten. Walaupun konten sangat penting, tapi ada hal berikutnya, memuliakan. Itu kunci kalau kita ingin mendapatkan ilmu nafi. Dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.